Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1460-1460 Api Phoenix Dragon Seed. Sekarang, di seluruh wilayah Liu Hai, semua orang tahu bahwa dinasti Naga Phoenix sangat kuat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Istana Naga adalah yang benar-benar kuat. Wang Xian memindai semua anggota di Istana Naga dan menunjukkan senyuman. Saat ini, ada 3 orang di Istana Naga yang memiliki kekuatan tempur level 7 dari alam tembus pandang. Tanda seru, Ao Xingmu dan 2 setan kilin. Pemimpin divisi tempur Istana Naga telah mencapai level 5 dari alam Sitraf dan memiliki kekuatan tempur level 6 dari alam Sitraf. Kekuatannya saat ini tidak terlalu menonjol di Istana Naga. Sudah waktunya bagiku untuk meningkatkan kekuatanku. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju Aula Raja Naga. Sekelompok gadis mengikuti di belakangnya dan memandang Wang Xian di singgasana naga dengan gembira. Kalian semua, mundur sedikit. Saya tidak bisa mengendalikan aura yang saya keluarkan saat saya membuat terobosan. Wang Xian mengingatkan gadis-gadis itu. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seekor naga. Kemudian, dia melemparkan pil di cincin interspatialnya ke dalam mulutnya. Dalam setengah tahun terakhir, dia telah memperoleh sumber daya yang sangat banyak setelah menaklukkan kerajaan aliran darah dan pasukan afiliasinya. Setelah Kekaisaran Naga Phoenix didirikan, ia memerintah lebih dari 1000 kota, dan klan Palu Api memperoleh ratusan miliar batu roh kelas menengah dari penjualan senjata setiap hari. Keuntungannya sekitar 60 hingga 70 miliar batu roh kelas menengah. 60 hingga 70 miliar batu roh kelas menengah adalah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah dinasti. Pil yang dibeli dengan batu roh ini saja bisa meningkatkan banyak kinaga. Dengan pendapatan terus-menerus dari batu spiritual, kekuatan anggota Istana Naga juga meningkat pesat. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menembus level Anda. Karena Anda telah memahami aspek terkuat dari 5 elemen, penggilingan 5 elemen semakin memperkuat dan memperkuat kepala naga. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memahami aspeknya, naga itu memiliki kepala dunia. Nama, Wang Xian. Ras, naga dewa 5 elemen, dapat berubah menjadi manusia. Level, interpretasi void level ketiga, perubahan ketiga dari transformasi naga surgawi. Kristal naga, 3.311.276,4 miliar, 1000 miliar. Kemampuan supranatural, memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstrak kristal naga. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, penangkapan jiwa, kerasukan roh, mata naga api terang dan gelap, kehampaan terang dan gelap tanpa bayangan, terang dan gelap. Aspek, 5 elemen penggilingan, negara naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit. Istana Naga, tingkat 3. Anggota Istana Naga, 16.796. Ledakan. Ketika suara sistem terdengar di benak Wang Xian, tubuhnya mulai membaik secara gila-gilaan. Tubuhnya yang sepanjang 70 meter melebar dengan cepat, terutama posisi kepala naga. Energi dari 5 elemen menyapunya. Setiap kumis naga dan 2 tanduk naga besar memancarkan cahaya surgawi. Energi dari 5 elemen penggilingan memperkuat posisi kepala naga. Aspek ketiga, kepala naga dunia. Tubuhnya akhirnya berhenti di posisi sepanjang 80 meter. Energi yang terkandung dalam tubuh naga besarnya bahkan lebih mengerikan. Tampaknya setiap kali saya meningkatkan dan memahami aspeknya, saya akan dapat memperkuat sebagian dari tubuh saya. Wang Xian berpikir sendiri. Ketika dia memikirkan setiap aspek, dia merasa sedikit lucu. Ketika dia menggunakan kerajaan naga di telapak tangannya, seluruh cakar naga telah meluas sejauh 3 km, yaitu 3000 meter. Namun, tubuhnya masih panjang puluhan meter. Itu terlihat sangat lucu. Kepala naga dan aspek dunianya sama. Kepala naga telah melebar beberapa ribu meter sementara tubuhnya masih panjang 80 meter, bukankah itu seperti kecebong? Sepertinya aku hanya bisa terlihat normal setelah mengubah seluruh aspek tubuhku. Wang Xian berpikir sendiri. Tubuhnya bergerak dan kembali ke wujud manusianya. Xiao Xian, selamat atas peningkatanmu. Suamiku, sekarang kamu memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat ke-7.
Sekelompok gadis berlari dengan wajah penuh kegembiraan dan bertanya dengan gembira. Kekuatannya seharusnya hampir sama dengan Ao Xingmu. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kekuatan Ao Xingmu jelas merupakan eksistensi yang paling menakutkan di antara interpretasi kekosongan tingkat ketujuh. Sekarang, Wang Xian setara dengannya. Selanjutnya, kalian semua perlu meningkatkan kultivasi kalian. Juga, Istana Naga perlu mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Wang Xian berkata kepada mereka. Istana Naga telah menambahkan sekitar 10.000 anggota baru. Selanjutnya, mereka perlu membiasakan diri satu sama lain dan menjalani pelatihan. Apalagi mereka sudah tak terkalahkan di wilayah Liu Hai. Selanjutnya, mereka akan memasuki tahap perkembangan normal. Baiklah, tapi kita perlu memanggil saudari Feng Luan untuk merayakannya. Guan Suking dan yang lainnya berkata dengan gembira. Jangan mengundang Feng Luan. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mari kita pergi merayakan. Hehe. Saat Wang Xian berbicara, tatapannya menyapu keenam gadis itu dan matanya berbinar. Ini terutama terjadi pada Zhang Fengying. Meskipun gadis-gadis itu telah menerimanya, mereka belum pernah tidur bersama sebelumnya. Sekarang semuanya telah beres, saatnya untuk mulai bertepuk tangan untuk cinta. Ketika dia memikirkan sosok Zhang Fengying yang bahkan lebih daripada seorang jiaya, dia merasa sangat bersemangat. Mengenakan biaya. Selama 2 hari berturut-turut, Wang Xian sekali lagi menjalani kehidupan yang sebahagia surga. Ledakan. 2 hari kemudian, suara teredam tiba-tiba terdengar di Istana Naga. Api tebal memenuhi seluruh Istana Naga. Ding! Benih naga dipanen, biji naga api Phoenix. Pada saat ini, suara sistem tiba-tiba terdengar di benak Wang Xian. Apa yang sedang terjadi? Wang Xian sedikit terkejut. Dia segera terbang keluar dari kamar tidur dan menuju ke kolam naga. Kicauan, kicauan. Ketika dia melihat ke dalam kolam naga, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Phoenix api besar perlahan berputar di atas kolam naga. Tatapan api Phoenix tertuju pada salah satu naga suci di 9 pilar naga. Wang Xian menoleh dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Awalnya, ada 9 naga suci yang terlihat persis sama. Sekarang, naga surgawi yang dilihat oleh api Phoenix terbakar dengan api di sekujur tubuhnya. Itu benar-benar berubah menjadi naga dewa api. Itu karena kayu yang tidak bisa dihancurkan. Kayu yang tidak bisa dihancurkan adalah kayu asal api. Istana Naga mengekstraksi darah Phoenix dan melahirkan benih naga baru, benih naga api Phoenix. Wang Xian memiliki pemahaman di dalam hatinya dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Benih naga api Phoenix jelas tidak lebih lemah dari benih naga api emas, benih naga berduri, dan benih naga Starwood. Ini adalah kemenangan besar. Apalagi Phoenix benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya di kolam naga. Levelnya telah mencapai level kelima dari Citra Void. Wang Xian menatap api raksasa Phoenix dan menunjukkan senyum tipis. CHIRP. Pada saat ini, Fire Phoenix menoleh dan berteriak pada Wang Xian. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bentuk manusia. Mata Feng Luan dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan. Aku benar-benar mengubah garis keturunanku kembali menjadi api Phoenix. Saat itu, ketika saya berada di alam umur panjang, saya hanya bisa berubah menjadi bentuk api Phoenix. Selain itu, saya hanya bisa mempertahankannya selama 10 menit. Sekarang, saya bisa mengubah wujud saya dengan bebas. Setelah saya berubah menjadi Phoenix api, saya bisa bertarung 2 tingkat lebih tinggi dan melawan pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-7 dari tahap Void yang mendalam. Dia berjalan menuju Wang Xian dengan penuh semangat. Oh, bukankah itu bagus? Wang Xian tersenyum padanya. Saya masih memiliki beberapa sumber daya di sini. Saya akan pergi dan meningkatkan 1 level lagi. Sayangnya, sebelum kekuatanku mencapai ranah umur panjang, aku tidak bisa mengungkapkan bentuk Phoenix sesukaku. Bab 1461 akan memberikan hatiku untukmu. Wang Xian sedikit terdiam saat dia melihat Feng Luan memasuki kolam naga sekali lagi. Dia akan lebih kuat darinya jika dia meningkatkan levelnya sekali lagi. Setelah peningkatan ini, tidak lama lagi wilayah Liu Hai akan sepenuhnya berada di bawah kendali kerajaan naga dan Phoenix. Tanda seru. Senyum muncul di wajahnya saat dia melihat sosok Feng Luan. Apa yang terjadi, Xian kecil? Saat ini, sekelompok gadis berjalan mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Tidak banyak. Level Feng Luan telah menembus. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melihat naga Dewa Api yang melingkar di pilar di kolam naga. Benih naga api Phoenix. Saya bertanya-tanya apakah itu dapat memungkinkan klan iblis Kilin untuk mengubahnya. Wang Xian berpikir sendiri. Raja Naga, Nona Ling Jianer meminta Duan Jinming untuk mengirimkan sesuatu. Dia berkata bahwa dia harus memberikannya padamu. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui sedang memegang sebuah kotak yang sangat indah di tangannya. Dia berjalan mendekat dan berbicara kepada Wang Xian dengan hormat. Ling Jianer memintanya untuk mengirimkannya. Wang Xian sedikit terkejut. Dia mengambil kotak itu dengan ekspresi terkejut. HMPH, Ling Jianer pasti merindukan Wang Xian yang tampan yang sudah 2 hari tidak dilihatnya. Dia mungkin secara khusus membuat beberapa makanan lezat untukmu dan mengirimkannya. Beberapa gadis menoleh dan memutar mata ke arah Wang Xian. Bagaimana bisa? Wang Xian menggelengkan kepalanya. Ini bukan penjelasan. Berdasarkan pemahamannya tentang Ling Jianer, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Buka dan mari kita lihat apa itu. Mungkinkah itu surat cinta? Beberapa gadis berkumpul dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Wang Xian. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan perlahan membuka kotak itu. Namun, saat kotak itu dibuka, ekspresinya berubah drastis. Dia merasakan kulit kepalanya kesemutan dan menatap benda di dalamnya dengan tak percaya. Apa itu? Beberapa gadis melihat bahwa Wang Xian tercengang dan membungkuk. Ini, apa ini? Namun, ketika Guan Suking dan yang lainnya melihat item di dalamnya, wajah mereka langsung menjadi pucat. Hati. Ekspresi Wang Xian berubah saat dia menatap jantung yang berdetak. Ekspresinya terus berubah. Jantung manusia yang berdetak. Di samping hati, ada catatan. Wang Xian melihat benda ini dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Mengapa Ling Jian memberinya hati? Selanjutnya, hati siapa ini? Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan mengambil catatan dari kotak itu. Dia kemudian membukanya. Aku adalah hatiku. Ini untukmu, Xiao Xian. Aku mencintaimu. Aku tahu kamu tidak mencintaiku, tapi aku mencintaimu seperti detak jantung. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak mati dan aku tidak dalam bahaya. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak lagi memiliki hati. Saya ingin memulai hidup baru. Selamat tinggal. 4 baris kata. Itu adalah kata yang sangat sederhana. Ketika Wang Xian membaca 4 baris kata, dia tidak bisa tidak mengutuk. Ekspresinya sangat jelek. Ada apa, Xiao Xian? Ketika sekelompok gadis melihat ekspresi Wang Xian, mereka mengungkapkan ekspresi cemas. Sudah sangat lama sejak mereka melihat Wang Xian sangat marah dan malu. Terakhir kali, Guan Suking terluka parah dan diambang kematian. Terakhir kali, Xiao Yu terluka parah. Beberapa gadis menatapnya dengan cemas. Aku benar-benar tidak berharap dia menjadi sangat ekstrim. Wang Xian menyerahkan catatan di tangannya kepada mereka dengan ekspresi malu. Dia terengah-engah saat berbicara. Ini, bagaimana bisa Ling Jian, bagaimana mungkin seseorang tanpa hati? Ketika beberapa gadis melihat kata-kata di atasnya, wajah mereka menjadi pucat. Berikan hatiku padamu. Memikirkannya saja membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Wang Xian datang ke kursi istana Raja Naga dengan wajah muram. Dia duduk di kursi naga dan menatap jantung yang berdetak dengan wajah tanpa ekspresi. Sangat aneh bahwa jantung masih berdetak. Tanpa hati, mustahil bagi seseorang untuk bertahan hidup kecuali dia telah mencapai alam umur panjang. Jelas, Ling Jianer tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, jantungnya memang berdetak kencang. Apa-apaan ini? Wajah Wang Xian berubah semakin gelap ketika dia mengingat kondisinya ketika dia bertemu Ling Jianer. Omong-omong, Ling Jianer adalah orang yang ekstrim dan memiliki kepribadian yang aneh sejak ayahnya mengusirnya dari rumah setelah kematian ibunya. Hanya setelah dia mengaku kepada Wang Xian dan pemimpin sekte Ling membawanya kembali ke sekte, kepribadiannya sedikit meningkat. Apalagi setelah dia mengatakan bahwa dia terlalu dingin dan perlu lebih hidup, karakternya meningkat pesat. Namun, ada satu hal yang tidak bisa disembunyikan. Ling Jianer belum pulih dari trauma masa kecilnya. Jika Wang Xian menerimanya, dia mungkin sudah pulih. Namun, dia tidak menerimanya selama setengah tahun terakhir.
Itu menyulut emosinya sebelumnya. Aku akan pergi ke tempat pemimpin sekte Ling. Wang Xian berdiri dan berkata kepada beberapa gadis saat dia terbang menuju aula utama. Beberapa gadis saling bertukar pandang dan segera mengikuti di belakangnya. Aula utama hanya berjarak sekitar 100 km dari sini. Dengan kecepatannya, dia tiba dengan sangat cepat. Pemimpin sekte Ling. Sebelum Wang Xian tiba di aula utama, dia melihat pemimpin sekte Ling memimpin anak buahnya dan terbang ke kejauhan dengan ekspresi muram. Dia bergerak dan muncul di depan mereka. Kakak Wang Xian, pernahkah kamu melihat putriku? Pernahkah kamu melihatnya? Pemimpin sekte Ling bertanya dengan cemas saat melihat Wang Xian. Ini adalah kehilangan ketenangan yang sangat besar untuk tembakan besar di wilayah Liu Hai. Pemimpin sekte Ling, saya menerima surat dari Ling Jianer, jadi saya segera bergegas untuk bertanya. Wang Xian tidak berani memberitahunya apa yang ada di pikirannya. Dia bertanya dengan wajah serius. Dia berkata bahwa dia ingin mengembangkan prinsip pedang yang tidak berperasaan. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan memulai hidup baru. Jika saya melupakan putrinya, dia juga akan melupakan saya. Prinsip pedang tak berperasaan. Pemimpin sekte Ling berkata dengan bingung. Prinsip pedang tak berperasaan. Prinsip pedang tak berperasaan apa? Wang Xian sedikit terkejut dan bertanya. Dia telah mendengar tentang prinsip pedang tak berperasaan ketika dia berada di bumi. Ao Jian juga mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan saat itu. Ini. Inilah yang diperoleh Jianer secara kebetulan di kuburan demi Human saat itu. Selain prinsip pedang tak berperasaan, ada juga cahaya keemasan yang menakutkan. Jianer mengatakan bahwa cahaya keemasan adalah emas asal dan emas asal telah diserap. Dia tidak pernah mengolah prinsip pedang tak berperasaan ini. Setelah dia melemparkan prinsip pedang tak berperasaan ini kepadaku, aku melihatnya dan melemparkannya ke cincin interspatialku. Saat pemimpin sekte Ling berbicara, dia memberikan batu seukuran telapak tangan ke Wang Xian. Wang Xian mengambilnya dan segera merasakan niat pedang yang mengerikan datang darinya. Setelah itu, sebuah resolusi dikirimkan. Prinsip pedang tak berperasaan, pedang pembunuh nomor 1 di alam semesta. Setelah menguasainya, Anda akan mencapai puncak kekuasaan. Tidak ada seorang pun di 9 surga yang bisa menandingi Anda. Prinsip pedang tak berperasaan dimulai dari melupakan perasaan seseorang. Gali hatimu sendiri dan tempah hati pedangmu. Hati pedangmu adalah. Sebuah resolusi muncul di benak Wang Xian, menyebabkan dia menarik napas dalam-dalam. Gunakan semua kekuatan kerajaan naga Phoenix dan aliansi Liu Huang untuk mencarinya. Kata Wang Xian dengan ekspresi malu. Bab 1462 menuju ke wilayah yang luas. Perdana Menteri Gui, apakah Anda sudah menemukannya? 4 hari kemudian, Wang Xian dan sekelompok gadis sedang duduk di Istana Raja Naga. Ketika mereka melihat Perdana Menteri Gui, beberapa gadis segera berdiri dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tanda seru, Raja Naga, Ratu Naga, kami telah menggunakan seluruh kekaisaran Naga Phoenix, aliansi Liu Huang, dan kekuatan Istana Naga kami, tetapi kami masih belum menemukan Nona Ling Jianer. Namun, seseorang mengatakan bahwa mereka sepertinya telah melihat sosok ini terbang ke arah timur. Perdana Menteri Gui melapor ke Wang Xian dan yang lainnya. Timur, Wang Xian sedikit mengernyit. Itu Raja Naga, laut yang mengalir ke utara, yang berjarak 300.000 km dari timur, adalah wilayah yang sangat luas. Dengan upaya pencarian kami saat ini, Nona Ling Jian, ada di hutan belantara atau menuju ke area yang luas. Perdana Menteri Gui terus berbicara dengan Wang Xian, wilayah laut yang luas adalah wilayah yang dekat dengan kerajaan 9 dewa. Luasnya sekitar 10 kali lebih besar dari luas laut yang mengalir. Wilayah laut yang luas. Mata Wang Xian berkedip. Dia secara alami sangat jelas tentang wilayah laut yang luas. Jika luas lautan yang mengalir setara dengan sebuah kota, maka luas lautan yang luas setara dengan sebuah provinsi. Dan kerajaan itu setara dengan negara besar. Di benua supernatural, ada 5 kerajaan. Ada sekitar 20 wilayah-wilayah laut yang luas. Dan ada sekitar 40 hingga 50 tempat seperti wilayah laut yang mengalir. 3 divisi, bersama dengan wilayah lautan dan pulau naga membentuk benua supernatural yang sangat besar. Dengan energi Wang Xian saat ini di wilayah laut yang mengalir, mustahil untuk tidak menemukan seseorang kecuali orang tersebut tetap tinggal di hutan belantara atau mati. Kalau tidak,
Mustahil baginya untuk tidak dapat menemukan orang itu. Jika dia tidak dapat menemukan orang itu, dia harus meninggalkan wilayah ini. Kemungkinan besar saudari Ling Jianer telah meninggalkan wilayah Liu Hai dan menuju ke wilayah yang luas. Zhang Fengying berkata dengan cemberut. Ini semua salah kami. Jika kita memperlakukannya lebih baik saat itu, mungkin. Beberapa gadis berkata dengan menyalahkan diri sendiri. Masalah ini bukan salahmu. Setiap orang memiliki kepribadian mereka sendiri. Kepribadian Ling Jian, berbeda dengan kepribadianmu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit tidak berdaya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan dirinya sendiri. Melihat seorang gadis yang menyukainya dan sering memasak makanan untuknya, dia menggali hatinya karena penolakannya. Selain merasa sedikit mati rasa, dia juga merasa sedikit bersalah. Ini terutama terjadi pada pria seperti Wang Xian yang adalah seorang dermawan. Jika dia tidak menemukan Ling Jianer, dia mungkin tidak akan merasa sehat selama sisa hidupnya. Raja Naga. Pada saat ini, Ao Jian memimpin sekelompok lebih dari 10 bawahan dan berjalan masuk. Mereka membungkuk pada Wang Xian. Bagaimana itu? Wang Xian bertanya pada Ao Jian dan yang lainnya. Raja Naga, prinsip pedang tak berperasaan memang bisa dikembangkan. Jika saya tidak salah, ini adalah prinsip pedang tak berperasaan yang sebenarnya. Ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan tingkat permukaan di bumi. Untuk mengolah prinsip pedang tanpa emosi, seseorang harus menggali hati dan mengolah kembali hati pedang. Setelah mengolah hati pedang, seseorang harus mulai melatih hati pedang, membuat hati pedang memiliki perasaan dan membuat hati pedang tanpa emosi. Akhirnya, seseorang dapat dengan bebas menarik dan melepaskan pedang hati. Itulah kesuksesan besar dari prinsip pedang tanpa emosi. Namun, untuk menggali hati sendiri, pertama-tama seseorang harus melupakan perasaan dan memadatkan cikal bakal hati pedang. Jika tidak, jika embrio tidak memadat, menggali jantung akan menyebabkan seseorang mati seketika. Sangat sulit untuk memadatkan embrio jantung pedang tanpa emosi. Tingkat kematiannya sangat tinggi. Bahkan untuk klan Golden Swordfish kita, 1 dari 10 klan yang berkultivasi akan mati. Ao Jian melapor ke Wang Xian. Wang Xian membawa metode kultivasi dari prinsip pedang tak berperasaan. Tidak ada yang berani mengolah benda ini. Dia menyerahkan prinsip pedang tak berperasaan kepada Ao Jian dan menunjukkannya padanya. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa Ao Jian benar-benar mengizinkan orang untuk mengolahnya. Untungnya, dengan kayu yang mengembalikan jiwa, klan yang mati dapat dibangkitkan. Bisakah mereka mengolahnya? Bagaimana efek kultivasi mereka? Wang Xian segera berdiri dan bertanya. Itu bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jika mereka berhasil, mereka dapat dengan mudah melawan 2 level di atas mereka. Ao Jian berkata dengan wajah serius, tapi sangat sulit untuk berhasil. Tingkat kematiannya sangat tinggi. Bisakah suku Golden Swordfish terus berkultivasi? Wang Xian bertanya pada Ao Jian. Suku Golden Swordfish terlahir sebagai pendekar pedang. Selain itu, mereka tidak memiliki banyak emosi. Mungkin mereka benar-benar bisa mengolahnya. Kita bisa mengolahnya. Jika kita bisa mengolahnya, di seluruh istana naga, mungkin hanya pemimpin iblis Ao yang bisa melawan kita. Wajah Ao Jian mengungkapkan rasa percaya diri yang kuat saat dia berkata dengan bangga. Kamu bisa mengendalikan masalah kultivasi. Jangan menderita terlalu banyak korban. Wang Xian berkata kepada Ao Jian. Ya, Raja Naga. Ini adalah hati Ao Jian. 9 lainnya adalah hati ikan todak emas yang telah berhasil membudidayakannya. Hati adalah kelemahan fatal para pembudidaya prinsip pedang tak berperasaan sebelum mereka berhasil mengolahnya. Begitu hati hancur, kita akan mati. Selain itu, proses melupakan perasaan kita saat mengolah prinsip pedang tak berperasaan dapat memengaruhi kesetiaan kita. Raja Naga, kamu bisa menekan kami dengan menahan hati kami. Saat Ao Jian berbicara, dia menyerahkan hati satu persatu. Wang Xian menoleh dan mengangguk perlahan. Tahan hati. Dalam radius puluhan kilometer, Raja Naga bisa merasakan kehadiran kita. Jika Anda ingin menemukan Nona Ling Jianer, Anda hanya perlu menahan hati dan Anda akan dapat merasakan kami dalam radius puluhan kilometer. Ao Jian terus melapor ke Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk. Kalian semua bisa pergi dan berkultivasi. Itu Raja Naga. Wang Xian menjaga hati Ao Jian dan yang lainnya. Dia melihat hati Ling Jian, dan menggelengkan kepalanya perlahan. Xiao Xian,
Apakah kamu akan pergi ke wilayah yang luas untuk mencari Ling Jianer? Guan Suking dan gadis-gadis lain memandang Wang Xian. Jika kamu benar-benar pergi, kami akan mendukungmu. Beberapa gadis juga tahu bahwa Wang Xian menghargai persahabatan. Ketika hidup dan mati Guan Suking masih belum diketahui, dia sangat marah hingga hampir memusnahkan seluruh Jianghu. Meskipun Ling Jianer tidak bisa dibandingkan dengan Guan Suking, itu tepat baginya untuk mengambilnya kembali. Mari kita tunggu sebentar. Jika dia benar-benar pergi ke area yang luas, saya tidak akan tahu bagaimana mencarinya untuk sementara waktu. Saya akan membuat beberapa persiapan selama periode waktu ini. Wang Xian menggosok ruang di antara alisnya dan berkata, Raja Naga, klan Iblis Kilin sedang bersiap untuk berevolusi menjadi benih naga Phoenix Api di kolam naga. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Perdana Menteri Gui, yang berdiri di bawah, bertanya pada Wang Xian dengan hormat. Baiklah, aku akan pergi dan melihatnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan terbang menuju Dragon Pool. Dilihat dari nama Fire Phoenix Dragon Seed, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah benih naga kelas atas. Satu persatu, Iblis Lin memasuki kolam naga dan dengan cepat berubah, sementara dua Iblis Lin sudah berdiri di samping kolam naga. Benih naga Phoenix Api tidak memungkinkan Iblis Lin berevolusi langsung menjadi burung Phoenix. Benih naga pada dasarnya masih berupa naga. Itu sangat berbeda dari bentuk asli Phoenix dari Phoenix Luan. Setelah klan Iblis Lin berubah menjadi api Phoenix Dragon Seed, dua sayap besar tumbuh dari punggung mereka. Seluruh tubuh mereka terlihat lebih gesit dan bertenaga. Tubuh mereka ditutupi oleh sekelompok sayap merah menyala, membuat mereka terlihat sangat mulia. Bab 1463 menuju ke wilayah laut yang luas. Setelah klan Iblis Lin berubah menjadi benih naga api Phoenix, kekuatan mereka sekali lagi menerima peningkatan yang kuat. Benih naga api Phoenix tidak bisa dianggap sebagai benih naga puncak. Itu hanya benih naga yang berasal dari kayu tak berujung dan darah Phoenix Luan. Dalam hal level, itu setara dengan benih naga duri ringan. Tanda seru. Namun, untuk klan Phoenix Dragon Seed Api saat ini sudah bisa dianggap sebagai peningkatan besar. Dari mampu melawan lawan satu tingkat lebih tinggi dari mereka hingga mampu membunuh lawan satu tingkat lebih tinggi dari mereka, ini merupakan peningkatan besar. Setelah wilayah laut yang mengalir sepenuhnya dikendalikan, pembangunan Istana Naga menjadi 7 atau 8 kali lebih baik dari sebelumnya. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Ada lebih dari 16.000 anggota Istana Naga. Ada 1.500 anggota Departemen Perang Iblis. 1.000 anggota Departemen Penjaga Naga. 1.000 anggota Departemen Guntur. 1.500 anggota Departemen Perang Starwood. 4.000 anggota di Tunggangan. 1.000 anggota Departemen Dragon Spur. 1.000 anggota Departemen Panah Mata Surgawi. 500 anggota Klan Dolphin. 1.000 anggota Golden Swordfish dari Departemen Penjaga Naga. 1.000 anggota Departemen Pembuat Racun dari Klan Baki. Lebih dari 2.000 anggota Departemen Penempaan Klan Firehammer. Kepiting Ao Spesial memiliki puluhan ribu kepiting Ao kecil di tubuhnya. Bersama dengan pejabat sipil dan anggota lainnya yang menjaga Istana Naga. Ada total lebih dari 16.000 anggota. Meskipun Istana Naga semakin kuat dan kuat, Wang Xian tidak bisa bahagia karena masalah Ling Jianer. Dalam beberapa hari berikutnya, kejadian mengejutkan lainnya terjadi di wilayah Liu Hai. Aliansi Liu Huang dibubarkan, dan semua anggota bergabung dengan Kekaisaran Naga Phoenix. Terlepas dari sekte aliran darah kuno, Kerajaan Naga Phoenix sekali lagi menyatukan kekuatan di wilayah Liu Hai. Ada hampir 2.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di seluruh Kekaisaran Naga Phoenix. Setelah Kekaisaran Naga Phoenix bersatu, Master Sekte dari Sekte Pedang Langit menyerahkan posisinya dan pergi ke wilayah yang luas sendirian untuk memulai perjalanan menemukan putrinya. Waktu berlalu hari demi hari, dan Istana Naga juga memasuki urutan yang benar. Penghasilan harian klan Palu Api dapat ditukar dengan sumber daya, yang memungkinkan dua anggota Istana Naga mencapai alam hampa yang berwawasan luas. Setiap hari, kekuatan Istana Naga semakin meningkat. Mereka bertarung di Istana Naga dan berkultivasi di Gua Naga. Mereka mencari Ling Jianer di wilayah laut yang mengalir tanpa henti. Sayangnya, setelah sebulan, masih belum ada kabar. Xiao Xian, apakah kamu memutuskan untuk pergi ke wilayah yang luas? Sebulan kemudian, di Istana Naga,
sekelompok gadis menatapnya dengan enggan dan bertanya. Ya, jika saya tidak pergi sekarang, saya akan pergi ke sana di masa depan. Pertama, untuk menemukan Ling Jian, Kedua, untuk melihat wilayah yang luas. Suatu hari, Istana Naga akan menaklukkan wilayah laut itu. Wang Xian memandangi sekelompok gadis dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu berhati-hatilah. Beberapa gadis menatapnya dan mengingatkannya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Wang Xian tersenyum dan melihat ke depan aula. Di aula Raja Naga, 200 setan aneh dan 200 ikan todak emas berdiri di sana. Kali ini, kita akan pergi ke area yang luas. Kami akan menempati tempat dan membuat persiapan untuk masa depan Istana Naga. Kalian semua akan mengikutiku. Saat Wang Xian berbicara kepada mereka, tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar dari Istana Naga. 200 setan aneh dan 200 ikan todak emas segera mengikuti di belakang dan terbang keluar. Guan Suking dan yang lainnya mengikuti di belakang untuk mengantar mereka pergi. Kalian semua tidak perlu mengirim kami pergi. Anda bisa datang ketika keadaan sudah tenang di sana. Wang Xian berkata kepada sekelompok gadis. Ketujuh gadis itu, termasuk Xiao Yu, menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Wang Xian, berhati-hatilah. Ada lebih banyak ahli di area yang luas daripada di wilayah Liu Hai. Pada saat ini, Feng Luan yang datang setelah mendengar berita itu mengingatkannya ketika dia melihat dia memimpin anak buahnya pergi. Jangan khawatir, saya akan pergi ke area yang luas untuk dijelajahi terlebih dahulu. Wang Xian berkata kepada Feng Luan. Baiklah. Paling lama dalam 2 hingga 3 tahun, Kekaisaran Naga dan Phoenix akan memasuki area yang luas. Feng Luan menganggukkan kepalanya berat padanya. Seluruh makam demi Human sudah terkendali, dan banyak tempat bisa dibuka secara langsung. Ini dapat memungkinkan beberapa pembangkit tenaga listrik untuk mempercepat kecepatan kultivasi mereka. Selain itu, dengan bimbingannya, dia dapat dengan cepat memelihara sekumpulan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, dia bisa mengkonsumsi sumber daya untuk langsung menaikkan levelnya di Dragon Pool. Tak lama kemudian, dia akan mencapai puncak ke-7, ke-8, atau bahkan alam tembus pandang. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya ke arah kelompok itu. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke kejauhan. Di belakangnya, selain ikan pedang emas dan iblis aneh, ada juga 2 pejabat sipil dari Istana Naga. Tangan kiri dan kanan Perdana Menteri Gui ada di sini untuk mengatur area yang luas. 200 Golden Swordfish tidak memiliki emosi di wajah mereka. Mereka seperti mesin tanpa emosi. Mereka semua telah mengembangkan prinsip pedang tak berperasaan. Mereka telah memadatkan hati pedang mereka dan memasuki keadaan melupakan emosi. Di antara mereka, 190 berada di tingkat kedua dari ranah interpretasi kehampaan, 5 berada di tingkat ketiga dari ranah interpretasi kehampaan, 4 berada di tingkat keempat dari ranah interpretasi kehampaan, dan Ao Jian berada di tingkat kelima dari kehampaan, ranah interpretasi. Itu sama untuk iblis aneh. Namun, Ao Demon berada di tingkat kelima dari ranah interpretasi kehampaan dan mampu membunuh seseorang di tingkat ketujuh dari ranah interpretasi kehampaan. Setelah pemahaman Wang Xian tentang wilayah yang luas selama periode waktu ini, kekuatan mereka ini dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di wilayah yang luas. Kekuatan tingkat ketiga setara dengan kerajaan aliran darah di masa lalu. Adapun kekuatan tingkat pertama, ia harus memiliki seorang ahli di tingkat ke-8 dari alam tembus pandang untuk mengawasinya. Adapun kekuatan super, ia harus memiliki seorang ahli di tingkat ke-9 dari alam tembus pandang untuk mengawasinya. Hanya ada 3 kekuatan super di seluruh wilayah yang luas, Kekaisaran Wuji, Sekte Solipsistik, dan Keluarga Kerajaan Selatan. He Yuan milik klan He. Klan He adalah eksistensi terkuat di antara kekuatan kelas 1 di bawah 3 kekuatan super. Setelah mereka memantapkan pijakan mereka di wilayah laut yang luas, kami akan mencari He Yuan. Dengan kemampuan klan He di wilayah laut yang luas, seharusnya kita bisa menemukan Ling Jianer lebih cepat. Wang Xian berpikir sendiri. Dia memikirkan He Yuan yang terletak di wilayah laut yang luas, jenius Bistamer. Rombongan mereka terbang menyusuri laut dan melewati ngarai yang lebarnya hanya 5 km. Dari laut wilayah laut yang mengalir, mereka memasuki laut yang mengalir di utara. Setelah melewati laut yang mengalir ke utara, mereka akan tiba di wilayah laut yang luas. Laut yang mengalir ke utara sangat luas.
Jika mereka ingin melewati laut yang mengalir ke utara, mereka harus terbang sejauh 300.000 kilometer. Ini setara dengan terbang dari bagian paling timur wilayah laut yang mengalir ke bagian paling barat. 300.000 kilometer. Bahkan dengan kecepatan Wang Xian, itu akan memakan waktu beberapa hari. Butuh setidaknya lebih dari 10 hari untuk membawa ikan todak emas dan yang lainnya. Setelah terbang ke laut yang mengalir ke utara, Wang Xian melihat lautan tak berujung di depannya. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung masuk ke laut. Kecepatan mereka di air jauh lebih cepat daripada di langit. Ada semua jenis binatang buas di dasar laut. Beberapa dari mereka berada di tingkat kelima atau keenam dari ranah interpretasi kosong. Sepanjang jalan, selama binatang buas tidak mendekati kematian, Wang Xian tidak punya waktu untuk membunuh mereka. Merasakan aura yang sangat menakutkan, Wang Xian dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk mengambil jalan memutar. Wilayah laut dalam mencapai kedalaman 40.000 hingga 50.000 meter. Setelah melakukan perjalanan di laut selama lebih dari 10 hari, wilayah laut menjadi dangkal. Wang Xian melihat kapal khusus di langit. Dia tahu bahwa area yang luas sedang mendekat. Bab 1464-1464, Balas Dendam. Bang! Di Laut Arus Utara, Wang Xian dan 200 ikan pedang emas, dua pejabat sipil Istana Naga, muncul dari dasar laut dan mengapung di permukaan laut. 200 setan aneh bersembunyi di daerah sekitarnya. Tanda seru. Wang Xian mengamati sekelilingnya dan memperhatikan ada manusia yang terbang melewati langit yang jauh. Mereka tepat di depan. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan gerakan tubuhnya, dia terus terbang ke depan. Kelompok Golden Swordfish dan yang lainnya seperti orang mati tanpa detak jantung. Mereka sangat dingin. Jika Wang Xian tidak mengenal mereka, dia tidak akan bisa merasakan kekuatan dan kekuatan hidup mereka. Ada apa di depan? Setelah terbang lebih dari 10 kilometer, Wang Xian melihat puncak gunung yang sangat besar menembus lautan. Seluruh puncak gunung berwarna keemasan. Itu seperti pedang tajam yang sangat besar yang menembus langit sejauh 2 kilometer. Ada banyak kapal berlabuh di depan. Setiap kapal sangat mewah. Selain kapal, banyak juga orang yang duduk di kapal udara aneh. Kapal udara itu mengambang di langit. Mereka memancarkan kilau aneh. Kapal udara semacam itu tidak ditemukan di wilayah Liu Hai. Wang Xian menyapu pandangannya dan mengungkapkan ekspresi ingin tahu. Menarik. Tampaknya area yang luas jauh lebih menarik daripada wilayah Liu Hai. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh kapal udara dengan acuh tak acuh dan terbang langsung ke depan. Berhenti di sana. Jika Anda ingin mengantri, pergilah ke depan. Tidak ada yang diizinkan lewat di sini. Saat Wang Xian mendekati Gunung Pedang, suara dingin terdengar. Wang Xian menoleh dan melihat dua pria muda memegang pedang emas meneriaki mereka dengan arogan. Dia melirik dan berputar-putar di sekitar area, bersiap untuk terus terbang menuju daratan. Saya harap saya bisa lulus ujian Sekte Pedang Atlas kali ini dan bergabung dengan Sekte Pedang Atlas. Jika saya gagal kali ini, saya tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Hanya dengan bergabung dengan Sekte Pedang Atlas aku bisa terbang ke langit. Kali ini, saya pasti bisa masuk. Saat dia lewat, suara ramai memasuki telinga Wang Xian. Sekte Pedang Atlas. Dia menyapu pandangannya dengan rasa ingin tahu dan memperhatikan bahwa ada cukup banyak ahli di kapal. Di antara mereka, ada cukup banyak seniman bela diri kekosongan tingkat keempat dan kelima. Setidaknya ada 2 hingga 300 seniman bela diri yang mendalam di ratusan kapal di sekitarnya. Dapat dilihat bahwa Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi ini tidak sederhana. Saya pertama-tama harus pergi ke tanah dan memahami beberapa situasi terlebih dahulu. Wang Xian berpikir sendiri sambil terus terbang ke depan. Raja Naga, ada seorang kenalan di sana. Tiba-tiba, suara Ao Jian terdengar. Kenalan. Wang Xian sedikit terkejut. Bagaimana dia bisa bertemu seorang kenalan di sini? Dia melihat lokasi yang ditunjuk Ao Jian dan sedikit terkejut. Ren Xingchen adalah Ren Xingchen. Jika saya ingat dengan benar, orang ini dikejar oleh seseorang dan melarikan diri ke wilayah Liu Hai. Saya tidak berharap dia kembali sekarang. Mata Wang Xian berkedip saat dia melihat ke arah Ren Xingchen yang sedang menyeka pedangnya dengan kepalanya. Ayo pergi. Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum dia bergerak dan terbang menuju kapal yang ditumpangi Ren Xingchen. Siapa orang-orang itu?
Apakah mereka di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian Sekte Pedang Qingtian? 200 orang ini sepertinya tidak ada di sini. Mereka mengenakan pakaian yang sama. Mereka mungkin dari kekuatan lain. Ketika Wang Xian memimpin Ao Jian dan yang lainnya untuk terbang, beberapa suara penasaran datang dari sekitarnya. Beberapa orang di pesawat di langit melirik dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Itu adalah. Ren Xingchen mengangkat kepalanya dan melihatnya. Ketika dia melihat Wang Xian dan yang lainnya terbang ke arahnya, dia sedikit terkejut. Pak, dia segera naik dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Mengapa kamu di sini? Wang Xian memandang Ren Xingchen dan bertanya padanya. Tuan, saya di sini untuk balas dendam. Ren Xingchen tidak menyembunyikan apapun dan berkata pada Wang Xian. Pembalasan dendam. Musuhmu berasal dari Sekte Pedang Atlas ini. Tatapan Wang Xian menyapu gunung pedang besar dan sedikit mengernyit. Tidak, itu klan Wu dari kota Dharma kuno. Saat itu, keluarga Ren kami memiliki perselisihan bisnis dengan mereka. Mereka merencanakan untuk memusnahkan lebih dari 1.000 anggota keluarga Ren kami. Saya adalah satu-satunya yang melarikan diri. Ren Xingchen menggelengkan kepalanya dan melihat ke sebuah kapal di sebelah kanan. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Wang Xian menoleh. Itu adalah kapal biru yang berukuran sekitar 1.000 meter. Di sisi kapal, ada karakter Wu yang sangat besar. Ada lebih dari 400 orang berdiri di kapal. Di tengah kapal ada seorang lelaki tua. Pria tua itu mengenakan jubah hijau. Karakter Wu yang besar terletak di dadanya. Tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Wang Xian bergumam sambil menatap Ren Xingchen. Apakah kamu percaya diri? Jika bukan karena fakta bahwa saya akan diserang oleh kediaman wali kota jika saya membunuh orang di kota, saya akan menghancurkan mereka sejak lama. Ren Xingchen menggertakkan giginya. Aku yakin bisa menghancurkan mereka semua sendirian. Apakah kamu siap untuk pindah ke sini? Wang Xian bertanya. Ren Xingchen mengangguk dan melihat ke belakang. Dia berkata dengan dingin, aku menunggu. Saya sedang menunggu kedatangan keluarga untuk menanyakan beberapa hal. Apakah kamu sudah membuat rencana? Wang Xian bertanya pada Ren Xingchen. Saya telah membuat rencana. Ini adalah satu-satunya kesempatan saya selama lebih dari setengah bulan. Aku tidak bisa membiarkan mereka hidup lagi. Selama itu bukan pertempuran di Gunung Pedang Langit yang menjulang tinggi, Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi tidak akan ikut campur. Ren Xingchen menganggukkan kepalanya dengan berat. Baiklah, kamu harus bergantung pada dirimu sendiri. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah dan terbang menuju kapal yang diterbangkan Ren Xingchen. Jika kamu ingin naik ke kapal, kamu masing-masing akan mendapatkan 1.000 batu roh kelas menengah. Wang Xian mendarat dan seorang pria parubaya berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Pejabat sipil Istana Naga melambaikan tangannya dan memberikan semua batu roh kepada pemilik kapal. Ren Xingchen melompat ke kapal dan berdiri di samping. Dia memegang pedang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan terus menyekanya. Pedang itu adalah pedang pengangkat surga air emas yang diberikan Wang Xian padanya saat itu. Namanya sangat terkait dengan Sekte Pedang Pengangkat Surga. Ayo ganti ke senjata lain. Pedang ini tidak cocok lagi dengan kekuatanmu. Wang Xian melambaikan tangannya dan pedang interpretasi kekosongan tingkat ketiga dari atribut air emas mendarat dengan lembut di samping Ren Xingchen. Terima kasih Pak. Ren Xingchen sedikit terkejut. Dia mengangguk dengan hormat pada Wang Xian dan membuka pedang yang diberikan Wang Xian lagi. Ada rasa terima kasih dan semangat di matanya. Aku akan menggunakan pedang ini untuk membunuh musuh. Ren Xingchen tersenyum dingin. Wang Xian melirik Ren Xingchen dan mengalihkan pandangannya ke samping. Waktu berlalu dengan lambat. Dentang. Pada saat ini, Wang Xian mendengar suara pedang tajam terhunus. Dia menoleh. Dia menatap mata Ren Xingchen yang agak merah saat dia menatap sebuah kapal yang perlahan mendekat. Kapal dan kapal klan Wu saling berdekatan. Orang-orang di kedua kapal itu tertawa dan mengobrol. Itu di sini. Aku sudah lama menunggu hari ini. Siang dan malam, aku sudah menunggu hari ini. Ren Xingchen memegang pedang panjang di tangannya dengan erat saat dia mondar-mandir di udara dan perlahan berjalan menuju kedua kapal itu. Bab 1465 tidak dapat disimpan. Pemimpin klan Wu, kami sangat menyesal kami terlambat. Di Laut Aliran Utara, di depan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, sebuah kapal mendekati kapal klan Wu. Lusinan tetua parubaya dan pemuda keluar dari kapal.
Orang yang berbicara adalah orang tua. Di samping lelaki tua itu ada seorang wanita. Tanda seru, tanda seru. Wanita itu memiliki ciri-ciri halus dan tampak anggun dan cantik. Haha, belum terlambat, belum terlambat. Selamat untuk lagu pemimpin klan, selamat untuk Little One. Dia langsung dibawa sebagai murid oleh para tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Dia bahkan tidak perlu mengikuti tes. Di kapal klan Wu, seorang lelaki tua tertawa terbahak-bahak. Tatapannya menyapu wanita di samping pemimpin klan, dan wajahnya penuh senyum. Haha, dengan kekuatan Tuan Muda Wu Jiangming Wu Jiangchuan, melewati ujian Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi akan menjadi sepotong kue. Di masa depan, kita akan menjadi keluarga. Pemimpin klan Wu, kamu tidak harus bersikap sopan. Pemimpin klan Song berkata dengan gembira. Namun, setelah dia selesai berbicara, wajah pemimpin klan Wu menjadi gelap. Ekspresi orang-orang klan Wu di kapal juga tidak terlihat bagus. Lagu pemimpin klan dan yang lainnya sedikit terpana. Mereka melihat orang-orang dari klan Wu di kapal. Ada apa, pemimpin klan Wu? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Oh iya, di mana Tuan Muda Wu Jiangchuan? Lagu pemimpin klan melihat ekspresi tidak sedap dipandang dari pemimpin klan Wu dan yang lainnya dan bertanya dengan hati-hati. Ada kecelakaan. Sejak Jiangchuan meninggalkan kota, dia belum kembali. Selain itu, puluhan murid klan Wu kami belum kembali. Penatua klan Wu berkata dengan wajah muram. Apa, Tuan Muda Jiangchuan sebenarnya, di kota hukum kuno, siapa yang berani menjadi musuh klan Wu Anda? Ini hanya. Wajah klan Hetsong mengungkapkan ekspresi heran saat dia berseru kaget. Peng peng peng. Namun, saat dia selesai berbicara, satu demi satu menabrak kapal, menghasilkan suara peng peng. Ini, kepala Tuan Muda Wu Jiangchuan. Surga, ini, siapa ini? Ketika semua orang di kapal mendengar suara itu dan melihat ke atas, mata mereka melebar dan wajah mereka menunjukkan ekspresi marah. Total ada lebih dari 30 kepala, dan semuanya adalah murid dari klan Wu. 33 kepala klan Wu, aku, Ren Xingchen, kembali. Sebuah suara datang dari samping. Ren Xingchen. Semua orang menoleh untuk melihat, ekspresi mereka sangat dingin. Ren Xingchen. Ren Xingchen dari klan Ren. Semua orang dari klan Lagu buru-buru menoleh, dan ketika mereka melihat Ren Xingchen melayang di depan kapal, memegang pedang panjang di tangannya, ekspresi mereka sedikit berubah. Ren Xingchen, kamu sebenarnya masih hidup. Bukankah kamu? Wanita di samping Lagu pemimpin klan melebarkan matanya dan membuka mulutnya sedikit saat dia menatapnya dengan kaget. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan mati di laut yang mengalir ke utara, Song Wan? Ren Xingchen menatap wanita itu sambil mengejeknya dengan ekspresi sedingin es. Kupikir kamu sudah mati. Saya, Song Wan jelas panik. Dia menatapnya dengan mata berbinar. Hehe, klan Lagumu sangat menarik. Kamu, Song Wan, juga sangat menarik. Dua klan kami telah membuat pertunangan. Kamu adalah tunanganku. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya menginjakkan kaki di tanah ini lagi, saya akan mengetahui bahwa Anda telah menjadi menantu perempuan dari klan Wu dan menikah dengan klan yang menghancurkan klan Ren kami. Saat ini, aku benar-benar ingin tahu apakah kehancuran klan Ren kita ada hubungannya dengan klan Songmu. Ren Xingchen bertanya pada Song Wan dan klan Lagu dengan ekspresi dingin. Anda benar-benar berani membunuh murid klan Wu kami. Kamu kecil, aku tidak menyangka kamu akan tetap hidup. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan menyerang Ren Xingchen. Beberapa ratus orang dari klan Wu menatap Ren Xingchen dengan wajah penuh niat membunuh. Niat membunuh dari pemimpin klan Wu, yang berdiri di tengah, tampak jasmani. Ketika Ren Xingchen mendengar teriakan pemimpin klan Wu dan merasakan niat membunuh yang menakutkan, ekspresinya juga berubah muram. Dia menatap semua orang dari klan Lagu dan berkata, bicaralah, apakah Anda berpartisipasi dalam masalah memusnahkan klan Ren saya? Xingchen, aku tidak berharap kamu tidak mati. Masa lalu sudah di masa lalu. Tidak baik bagimu untuk hidup dalam pengasingan dengan tenang. Kenapa kamu kembali? Mengapa kamu membunuh murid-murid klan Wu? Anda seharusnya tidak melakukannya. Seorang pria parubaya di samping pemimpin klan Lagu menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata kepadanya. Haha, akhirnya aku tahu jawabannya. Ren Xingchen tertawa, senyumnya dipenuhi dengan rasa dingin,
begitu. Ren Xingchen, kamu seharusnya menemukan tempat terpencil, kamu seharusnya tidak pernah kembali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih tuan muda dari klan Ren? Song Wan berkata pada Ren Xingchen dengan ekspresi malu. Ya, aku bukan lagi tuan muda dari klan Ren. Ren Xingchen berdiri di sana tanpa ekspresi dan menatap Song Wan dengan dingin. HMPH, apakah kamu melihat itu? Ini adalah sertifikat penerimaan Sekte Pedang Tinggi Langit. Inilah yang paling Anda inginkan di masa lalu. Sekarang, saya telah melakukannya. Song Wan mengeluarkan token dengan ekspresi dingin dan mendengus dingin. Apa gunanya berbicara terlalu banyak dengan ini? Dia benar-benar berani membunuh murid klan Wu kita. Aku akan membunuhnya. Seorang penatua berkata dengan tubuh penuh niat membunuh. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangannya dan langsung menyerang Ren Xingchen. Hari ini, aku akan merobekmu, kecil ini, menjadi 10.000 keping. Ledakan, aura menakutkan di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang dalam langsung dipancarkan. Pada jarak 100 meter, kilatan muncul di depan Ren Xingchen. Pergi ke neraka. Dia menggeram dengan suara rendah dan ingin meraih leher Ren Xingchen dengan telapak tangannya. Aku bukan lagi pemuda yang bisa kamu kejar dan bunuh sesukamu. Wang Xian menatap lelaki tua itu tanpa ekspresi. Ketajaman yang mengerikan keluar dari matanya. Suara mendesing. Suara pedang tajam terdengar. Tubuh lelaki tua yang maju ke depan langsung menegang. Setelah itu, sebuah kepala melayang ke langit dan terbang menuju kapal klan Wu. Apa ini? Binatang ini benar-benar membunuh guru ketujuh. Bagaimana ini mungkin? Ketika semua orang dari klan Wu dan klan Song melihat Ren Xingchen langsung membunuh seniman bela diri tingkat 1 yang mendalam, mata semua orang melebar dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Master ketujuh klan Wu adalah seorang ahli di tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Berapa umur Ren Xingchen? Dia bahkan belum berusia 40 tahun ini, namun dia mampu membunuh seniman bela diri tingkat 1 yang mendalam. Ini, bahkan dalam kekuatan kelas 1, atau bahkan dalam kekuatan super, dia dianggap sebagai putra favorit surga kelas atas. Dia hanya menghilang selama lebih dari 2 tahun, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apa? Dia benar-benar mampu membunuh seniman bela diri peringkat 1 yang sangat kosong. Di kapal, Song Wan melihat Ren Xingchen membunuh seniman bela diri kelas 1 dengan satu serangan pedang, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Ini adalah ahli interpretasi kehampaan, dan kekuatannya saat ini hanya pada interpretasi kehampaan setengah langkah. Meski begitu, dia berpikir bahwa dia sudah menjadi seorang jenius langka yang sulit didapat dalam 10 tahun. Namun, dibandingkan dengan Ren Xingchen, tunangannya sebelumnya, sebenarnya ada celah yang sangat besar. Ketika dia memikirkan bagaimana dia mengatakan bahwa dia telah memperoleh sertifikat penerimaan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, wajahnya dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Bab 1466, anak ini tidak bisa ditinggal. Bunuh dia, bunuh binatang ini. Raungan marah terdengar di depan Sekte Pedang Tinggi Langit Laut yang mengalir di utara. Patriark klan Wu menatap Ren Xingchen dengan ekspresi marah dan meraung ganas. Tanda seru, anak ini tidak boleh tertinggal. Untuk dapat membunuh ahli peringkat pertama yang sangat hampa di usia yang begitu muda, seorang jenius yang berbakat menjadi musuh dengan klan Wu adalah bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi klan Wu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada perkelahian di sana? Itu, sepertinya klan Wu dari kota sihir kuno. Siapa pemuda itu? Pengaruh klan Wu tidaklah lemah. Seorang pria muda akan melawan klan Wu. Ini hanya mengejar kematian. Raungan pemimpin klan Wu menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Kekuatan lain yang membawa murid klan mereka menoleh dan mengungkapkan ekspresi heran. Sepertinya ada seseorang yang bertarung di pintu masuk Sekte Pedang Tinggi Langit kita. Hehe, biarkan mereka bertarung. Itu hanya sekelompok kecil orang yang berkelahi dan beberapa orang sekarat. Jangan khawatir tentang itu. Jika kita menjaga pintu masuk di sini, kita akan bisa melihat perkelahian. Tidak buruk, tidak buruk. Di pintu masuk Sekte Pedang Tinggi Langit, dua murid yang menjaga pintu masuk memandang dengan senyum di wajah mereka. Mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali. Membunuh. Di kapal klan Wu,
4 hingga 5 ahli tingkat kekosongan yang berwawasan luas menyerang Ren Xingchen tanpa ragu-ragu. Anak ini tidak boleh dibiarkan kabur. Di seluruh klan Wu, ada sekitar 10 ahli tingkat kekosongan berwawasan luas yang berada di level 3. 5 ahli tingkat kekosongan yang berwawasan dibebankan, termasuk 2 di tingkat 2. Di sebuah kota, kekuatan ini akan dianggap sebagai kekuatan tingkat atas. Aku benar-benar tidak menyangka anak ini telah mencapai level ini, untuk dapat membunuh ahli alam kekosongan berwawasan tingkat pertama. Di posisi klan Lagu, pemimpin klan dari klan Lagu juga menatap Ren Xingchen dengan wajah penuh keterkejutan. Itu hanya karena ahli klan Wu itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tertangkap basah dan dibunuh. Sekarang, dia pasti sudah mati. Ekspresi Song Wan tidak sedap dipandang saat dia berbicara dari samping. Tidak peduli betapa hebatnya dia masih terlalu muda. Pemimpin klan-klan Lagu di samping perlahan menganggukkan kepalanya. Namun, dengan sangat cepat, sesuatu yang mengejutkannya terjadi. Aku telah kembali kali ini untuk memusnahkan semua orang klan Wumu. Ren Xingchen memandangi 5 ahli bela diri yang menyerangnya, dan ekspresi mengerikan muncul di wajahnya. Pedang panjang di tangannya bergetar, dan 2 jenis energi, emas dan air, langsung menyerang kelima orang itu. Emas dan air, momen kecemerlangan itu. Dia dengan ringan berteriak, dan sinar emas dan cahaya biru langsung menyapu ke depan. Tidak bagus, kekuatannya sangat kuat, dan dia tidak hanya berada di tingkat pertama dari alam kekosongan yang berwawasan. Seorang lelaki tua di tengah merasakan serangan dari 2 warna emas dan air, dan ekspresinya sangat berubah, dan dia memperingatkan dengan panik. Mati. Wajah Ren Xingchen menunjukkan ekspresi dingin. Kemampuan surgawi 2 elemen sekali lagi menyerang. Bagian bawahnya adalah air, dan bagian atasnya adalah emas. 2 sinar cahaya menyerang. Aku tidak percaya kecil sepertimu bisa menjadi lawanku. Ekspresi ganas muncul di wajah seorang lelaki tua di peringkat 2 tahap bela diri yang sangat hampa. Energi emas dari pedang tajam itu langsung menyerbu ke depan. Hong! Air laut meledak, dan pedang emas langsung menghilang di udara. Cahaya keemasan terus mengisi daya. Dari 2 serangan itu, pedang emas tetua itu tidak mampu menahan satupun. Hati-hati, wajah tetua itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru berteriak. Sial, bagaimana ini mungkin? Cincin pedang. Ekspresi pemimpin klan Wu juga sangat berubah, saat pedang emas langsung muncul di tangannya, dan dia pergi untuk mendukung 5 anggota klan. Namun, bahkan jika dia adalah yang pertama untuk membantu, 3 anggota klan peringkat pertama dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menahan serangan air emas. 2 ahli klan Wu lainnya dari peringkat kedua dari tahap bela diri kekosongan yang dalam memiliki wajah merah saat mereka melawan. Jika bukan karena cincin pedang yang muncul di depan mereka, mereka juga akan berada dalam masalah besar. Meskipun kekuatan Ren Xingchen saat ini hanya berada di peringkat kedua dari tahap bela diri kekosongan yang dalam, di bawah kultivasi ganda air emas, dia benar-benar dapat melampaui levelnya untuk bertarung. Tingkat ketiga dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, kecil, Anda benar-benar memiliki kekuatan tingkat ketiga dari tahap marsial kekosongan yang mendalam. Pemimpin klan Wu Klan meraung dengan wajah penuh ketakutan. Tingkat ketiga dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, ini adalah tingkat ketiga dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dan kekuatannya sendiri hanya biasa-biasa saja. Saat itu, anggota terkuat dari klan Ren hanya berada di tingkat ketiga dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Sekarang, sisa-sisa klan Ren ini, yang bahkan belum genap 40 tahun, sebenarnya juga memiliki kekuatan tingkat ketiga dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Memikirkannya saja membuatnya merasa agak menakutkan. Hari ini, saya akan memusnahkan klan Wu Anda dan membalas dendam untuk semua orang di klan Ren saya. Ren Xingchen meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Dharma Idol, air emas mengalir pasir. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung melepaskan serangan terkuatnya dan menyerang pemimpin klan Wu. Kecil, bahkan jika kamu mendapatkan kesempatan besar, hari ini, aku masih akan membunuhmu. Pemimpin klan Wu meraung dengan ekspresi ganas. Dia mengangkat golok panjang di tangannya dan juga melepaskan Dharma idolanya. Ledakan. Tabrakan keras menyebabkan keduanya mundur beberapa ratus meter. Pemimpin klan Wu, saya ingin Anda menyaksikan anggota klan Wu Anda mati satu persatu.
Ren Xingchen mencengkeram pedang panjang di tangannya dengan erat dan mengendalikan idola dharmanya untuk maju sekali lagi. Kali ini, sasarannya adalah kapal klan Wu. Sialan, kau kecil, kau mencari kematian. Ekspresi pemimpin klan Wu berubah drastis saat dia melihat Ren Xingchen menyerbu ke arah anggota klannya. Tidak bagus, lari cepat. Dia sebenarnya memiliki kekuatan ahli interpretasi kekosongan tingkat ketiga, ayo lari cepat. Ketika lebih dari 400 orang dari klan Wu melihat target Ren Xingchen pada mereka, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan dari ahli bela diri peringkat 3 yang mendalam. Bahkan gempa susulan dari pertempuran bisa membunuh mereka. Hong hong, ah ah ah. Dua suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Salah satunya adalah Ren Xingchen yang memblokir serangan pemimpin klan Wu, sementara yang lainnya adalah serangannya yang mendarat di kapal klan Wu. Serangan destruktif menyebabkan 400 orang dari klan Wu kehilangan lebih dari setengah pasukan mereka. Seluruh kapal perlahan retak di bawah serangannya. Semua orang dari klan Lagu ketakutan saat melihat pemandangan ini. Ini tidak nyata. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seniman bela diri tingkat 3 yang mendalam? Pemimpin klan Lagu dan Song Wan melarikan diri ke kapal klan Lagu karena ketakutan. Mereka menyaksikan pertempuran itu dengan kaget. Ren Xingchen adalah seniman bela diri tingkat 3 yang mendalam. Ini tidak mungkin. Apa? Pria muda itu sebenarnya adalah ahli bela diri kekosongan tingkat ketiga. Petik 2. Ya dewa, bagaimana mungkin ada ahli muda seperti itu? Bakatnya tak tertandingi di seluruh wilayah Liu Hai. Pemuda dari faksi mana? Dari klan manakah klan Ren berasal? Bahkan putra kesayangan surga dari wilayah yang luas tidak dapat dibandingkan dengannya. Suara sok bisa terdengar dari daerah sekitarnya. Bahkan 10 atau lebih murid di pintu masuk Sekte Pedang Langit yang menjulang melebarkan mata mereka, penuh dengan keterkejutan. Kekuatan ini, kakak tertua dari generasi muda Sekte Pedang Langit mereka yang menjulang tinggi hanya berada di tingkat pertama dari tingkat kekosongan yang mendalam. Bab 1467 Penghancuran 1467 Kekuatan Kelas 21. Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara Ren Xingchen menghindari serangan pemimpin klan Wu, dia membunuh anggota klan Wu dengan sembrono. Sementara semua orang di sekitar menyaksikan pertempuran dengan kaget, gerbang Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi perlahan terbuka. Tanda seru, dua pria tua dan seorang wanita berjalan di tengah, diikuti oleh sekelompok pria parubaya. Hah! Ketika gerbang Sekte Pedang terbuka dan semua orang keluar, pejabat tinggi dan murid dari Sekte Pedang Langit yang menjulang sedikit mengernyit. Tidak ada suara hormat, bahkan tidak ada suara para murid yang menjaga gerbang. Kedua pria tua dan wanita itu memandang dengan ketidaksenangan, dan menemukan bahwa lebih dari 10 murid sedang melihat ke kejauhan dengan wajah terkejut. Jian King Jian Wen, apa yang kamu lakukan? Di belakang mereka, seorang pria parubaya melihat ketidaksenangan di wajah ketiga lelaki tua itu dan buru-buru meneriaki para murid yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ah, Penatua, Diaken, kakak senior. Lebih dari 10 murid yang menjaga gerbang bereaksi dan berbalik untuk melihat para tetua. Mereka buru-buru membungkuk. Apa yang sedang terjadi? Aku menyuruhmu untuk menjaga gerbang, tapi kamu bahkan tidak bisa menjaganya dengan baik. Saya pikir Anda. Pria parubaya itu memarahi mereka dengan tegas. Pria tua di samping melambaikan tangannya. Pria parubaya itu segera berhenti dan memelototi kerumunan. Apa yang telah terjadi? Pria tua di tengah melihat ke depan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hari ini, Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi membuka gerbang gunungnya untuk merekrut murid. Klan di sekitarnya dan keluarga aristokrat dalam radius lebih dari 1000 km menyerbu. Saat gerbang gunung dibuka, pemandangan ini muncul, membuat mereka agak penasaran. Melaporkan kepada Penatua, ada orang yang bertarung di depan. Seorang murid buru-buru berkata, "Oh, berkelahi. Jangan repot-repot tentang mereka. Proses perekrutan murid Sekte Pedang Langit kita yang menjulang tinggi telah dimulai." Penatua itu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Penatua, Penatua. Murid itu ragu sejenak sebelum melanjutkan, pertempuran di sana adalah antara seorang pemuda dan klan Wu dari kota sihir kuno. Saat ini, selain patriark klan Wu, hampir semua klan lain di kota sihir kuno telah terbunuh. Seorang pria muda, tetua itu sedikit terkejut saat dia bertanya dengan heran.
Itu benar, itu seorang pemuda. Dia baru berusia 30-an dan memiliki kekuatan seniman bela diri kekosongan tingkat ketiga. Murid itu buru-buru menganggukkan kepalanya. Apa? Tiga tetua di paling depan mengungkapkan ekspresi kaget. Tubuh mereka bergerak saat mereka langsung melayang di udara, melihat ke tengah pertempuran. Orang-orang lainnya juga terbang ke langit dengan rasa ingin tahu, tatapan mereka tertuju. Aku benar-benar tidak menyangka pemuda itu telah membunuh hampir semua anggota klan Wu. Kekuatan pemuda ini berada di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam, tetapi dia memiliki kultivasi ganda dari atribut logam dan air. Astaga, ini benar-benar tidak normal. Mengerikan, terlalu mengerikan. Klan Wu memprovokasi musuh seperti itu, dan cepat atau lambat, mereka akan dimusnahkan. Saya mendengar bahwa pemuda itu adalah murid dari klan Ren yang dimusnahkan oleh klan Wu beberapa tahun yang lalu. Kultivasi gandanya bahkan telah mencapai tingkat kedua dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Bahkan di wilayah laut kita yang luas, dia akan bersinar cemerlang. Tiga tetua sekte pedang langit yang menjulang tinggi baru saja terbang ke langit ketika mereka mendengar suara kaget dari beberapa ahli dari sekitarnya. Di sekitarnya, bahkan para ahli tahap bela diri kekosongan tingkat keempat atau kelima menatap pemandangan dengan wajah penuh kejutan. Ketiga tetua menoleh dan murid mereka berkontraksi. Sungguh ilmu pedang yang luar biasa. Sungguh penggunaan atribut ganda yang kuat. Bakat yang luar biasa. Tiga seruan terdengar dari mulut mereka dan mata ketiga tetua itu berkedip. Jika kita bisa merekrutnya ke sekte pedang tinggi langit kita, hanya merekrutnya saja akan setara dengan merekrut beberapa ribu. Orang tua di tengah, Suang Yang, berbicara dengan semangat. Monster seperti itu harus diasuh oleh seorang ahli. Wanita di sebelahnya mengerutkan kening. Pemimpin klan Wu akan dikalahkan. Klan Wu benar-benar akan dihancurkan. Pada saat ini, suara terkejut datang dari depan. Semua orang menoleh pada saat bersamaan. Pada ketinggian 1000 meter di atas lautan, ada pedang panjang emas dan biru yang tak terhitung jumlahnya yang mencakup radius 1000 meter. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menyerang pemimpin klan Wu di tengah. Ah, kamu kecil, tidak, tidak. Di langit, pemimpin klan Wu berteriak ketakutan. 10.000 pedang emas. Ren Xingchen meraung dan semua pedang panjang menyerang pemimpin klan Wu. Pu. Puluhan ribu pedang panjang menembus satu tubuh dan hancur berkeping-keping. Menakutkan. Meskipun dia mengandalkan formasi selama pertempuran barusan, kekuatannya benar-benar menakutkan. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi kaget dan bingung. Ren Xingchen sedikit terengah-engah, dan tatapannya perlahan menatap kapal klan Lagu. Ketika tatapannya mendarat, wajah semua anggota klan Lagu berubah drastis, dan tubuh mereka mau tidak mau mundur selangkah. Kekuatan mereka jauh lebih lemah dari klan Wu. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang mendalam. Jika Ren Xingchen ingin menghancurkan mereka, itu akan sangat mudah. Dentang, Ren Xingchen perlahan menggerakkan pedang panjang di tangannya. Dia melihat kapal klan Lagu dan perlahan terbang. Selanjutnya, giliran Anda. Suara dinginnya menutupi semua anggota klan Lagu, menyebabkan wajah mereka langsung menjadi sangat pucat. Xingchen, klan Lagu kami tidak ikut serta dalam masalah pemusnahan klanmu. Itu semua dilakukan oleh klan Wu. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Pemimpin klan-klan Lagu tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Dia berteriak tanpa sadar. Kalau begitu kamu tidak mengatakan itu sekarang. Ren Xingchen menatap mereka dengan niat membunuh. Meneguk. Pemimpin klan-klan Lagu menelan seteguk air liur. Suaranya bergetar saat dia berkata, barusan, kami mengatakan hal yang salah. Aku lebih suka membunuh orang yang salah daripada membiarkanmu pergi. Jadi, kamu harus mati juga. Ren Xingchen berkata sambil mengguncang pedang panjang di tangannya. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Song Wan berteriak pada Ren Xingchen dengan wajah ketakutan. Bukankah gadis kecil itu yang kamu suka, tetua Qi? Pada saat ini, seorang lelaki tua di langit di atas sekte pedang langit yang menjulang tinggi memandangi wanita di sampingnya dan bertanya. Itu benar, aku menyukai seorang gadis. Bakatnya sangat langka di kalangan wanita. Penatua Qi sedikit mengernyit. Hari ini, kalian semua akan mati. Suara dingin Ren Xingchen terdengar.
Dia melambaikan pedang panjang di tangannya dan banyak pedang tajam yang kuat ditembakkan ke arah klan lagu. Berdengung. Penatuaki ragu-ragu sejenak. Dia melambaikan tangannya dan pedang besar menyerbu ke depan. Bang! 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 Suara pedang tajam berbenturan bisa terdengar. Semua serangan Ren Xingchen diblokir. Hah! Apa yang sedang terjadi? Siapa yang bergerak? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat bahwa pedang besar itu dengan mudah memblokir semua serangan Ren Xingchen, mereka sedikit terkejut. Mereka dengan cepat melihat ke belakang. Itu adalah, ketika semua orang melihat ke atas, pupil mereka sedikit mengerut dan ekspresi hormat muncul di wajah mereka. Adik laki-laki ini, Song Wan sudah menjadi murid Sekte Pedang Atlas kita. Penatuaki melayang, dan para penatua serta murid di Aken di kedua sisi segera mengikuti di belakang. Bab 1468 Penghancuran 1468 Kekuatan Kelas 22. Tiga tetua dari Sekte Pedang Tinggi Langit. Sekte Pedang Tinggi Langit benar-benar keluar. Wanita itu telah diterima sebagai murid oleh Tetua Qi. Wanita itu adalah murid dari Sekte Pedang Tinggi Langit. Sekte Pedang Tinggi Langit tidak mungkin melihatnya terbunuh. Tanda seru. Ketika suara Penatuaki terdengar, wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan. Sesepuh. Namun, dengan sangat cepat, semua keluarga bangsawan di sekitarnya buru-buru menyapa ketiga tetua Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi dengan hormat. Tiga tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi perlahan menganggukkan kepala dan menatap Ren Xingchen. Penatuaki. Song Wan melihat Tetua Qi dan sekelompok tetua dan ahli dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi datang. Wajahnya menunjukkan ekspresi gembira saat dia buru-buru berteriak. Penatuaki meliriknya dan perlahan menganggukkan kepalanya. Tatapannya terus menatap Ren Xingchen. Kamu ingin menghentikanku membalas dendam. Ekspresi Ren Xingchen sedikit berubah saat melihat sekelompok ahli terbang di atas. Dia menatap mereka dengan ekspresi gelap. Adik laki-laki ini membalas dendam. Secara alami, kami tidak akan menghentikan Anda. Bolehkah saya bertanya apakah adik laki-laki telah bergabung dengan faksi lain? Penatuaki bertanya pada Ren Xingchen sambil tersenyum. Apa arti Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi? Mereka ingin merekrut pemuda ini. Jika pemuda ini benar-benar bergabung dengan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi dan dia memusnahkan klan Wu hari ini, dia pasti akan terkenal di mana-mana. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Tetua Qi, mereka terkejut dan menatap Ren Xingchen. Aku punya sekte. Ren Xingchen ragu sejenak dan berkata tanpa ekspresi. Sebuah sekte. Kata-katanya menyebabkan tiga tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang sedikit mengernyit dan merasa sedikit kecewa. Aku ingin tahu sekte macam apa yang mampu mengasuh murid yang luar biasa seperti itu. Itu pasti salah satu kekuatan besar di wilayah yang luas. Seorang penatua di sampingnya perlahan bertanya. Tidak nyaman untuk mengatakannya. Ren Xingchen menatap mereka, mengerutkan alisnya tanpa meninggalkan jejak. Bukankah kamu melarikan diri ke wilayah Laut Mengalir? Mengapa Anda bergabung dengan faksi besar? Di samping, ketika Song Wan mendengar kata-katanya, ekspresinya berfluktuasi saat dia berteriak keras. Itu tidak ada hubungannya dengan orang sekarat sepertimu. Ketika Ren Xingchen mendengarnya berteriak, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia meraung. Wilayah laut yang mengalir. Namun, kata-kata Song Wan menyebabkan Sekte Pedang Setinggi Langit dan keluarga aristokrat di sekitarnya sedikit terpana. Wilayah laut yang mengalir, tempat kecil itu. Sepertinya tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam adalah yang terkuat di sana. Apakah adik laki-laki ini bergabung dengan kekuatan di wilayah laut yang mengalir? Mata seorang penatua mengungkapkan secercah saat dia bertanya sambil tersenyum. Ren Xingchen melirik mereka tetapi tidak mengatakan apa-apa. Keheningannya membuat ketiga tetua, yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, semakin yakin. Adik, tempat kecil bukanlah tempat favorit surga sepertimu. Tetap di sana hanya akan membatasi kemajuanmu. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Pedang Atlas kami? Pada saat itu, dengan bakat Anda, Master Sekte kami akan membimbing Anda secara pribadi. Bagaimana? Penatuaki berkata kepada Ren Xingchen dengan senyum di wajahnya. Tidak dibutuhkan. Saya tidak akan mengkhianati sekte saya. Ren Xingchen menjawab tanpa ekspresi. Adik laki-laki, jika kamu tinggal di wilayah laut yang mengalir,
akan sangat sulit bagimu untuk mencapai tingkat kehampaan yang mendalam tingkat ke-6 atau ke-7 dalam hidupmu. Namun, itu akan berbeda di wilayah yang luas. Kamu bisa berenang bebas di lautan luas, terbang bebas di langit, dan bergabung dengan Sekte Pedang Atlas. Dengan bimbingan dari tingkat ke-7 dari ahli tingkat kekosongan yang dalam, ini adalah panggungmu. Patriark dari klan terdekat mencoba membujuk Ren Xingchen. Semuanya, tolong jangan hentikan aku untuk membalas dendam. Ren Xingchen tidak menjawab sang patriark. Dia mengangkat pedang tajam di tangannya lagi dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat tatapan tegas Ren Xingchen, ketiga tetua itu sedikit mengernyit. Ren Xingchen, beraninya kamu. Tetua Qi, saya mohon Anda untuk menyelamatkan klan Song kami. Song Wan melihat Ren Xingchen mengangkat pedang tajam di tangannya dan segera berlutut ke arah tetua Qi dengan ekspresi ketakutan di wajahnya saat dia memohon dengan keras. Semua orang dan kekuatan di sekitarnya memandang dengan mata berkedip-kedip. Adik laki-laki, Song Wan adalah murid Sekte Pedang Langit kami yang menjulang tinggi. Kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu sudah membunuh musuh klanmu. Anda tidak yakin apakah klan Lagu terlibat. Berikan wajah Sekte Pedang Langit kita yang menjulang tinggi dan biarkan saja begitu saja. Petik 2. Penatua Qi melihat sekeliling dan berkata kepada Ren Xingchen dengan tenang. Lihat ini. Inilah keuntungan bergabung dengan Sekte Sky Sword yang menjulang tinggi. Nak, kamu harus bergabung. Keluarga Song benar-benar beruntung. Seorang putri dari keluarga Lagu telah diterima sebagai murid oleh tetua Qi sebelumnya, dan sekarang dia telah menyelamatkan seluruh nyawa keluarga mereka. Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi terkenal karena melindungi murid-murid mereka. Ini juga alasan mengapa begitu banyak orang mempertaruhkan hidup mereka untuk bergabung dengan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Ketika keluarga bangsawan di sekitarnya mendengar kata-kata Penatua Qi, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman. Alasan mengapa Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi mampu menarik begitu banyak keluarga bangsawan untuk bergabung dengan sekte itu bukan hanya karena mereka relatif kuat. Ada juga alasan lain bagi mereka untuk melindungi murid-murid mereka. Jika Anda menjadi murid dari Sekte Pedang Atlas, Anda tidak perlu takut pada siapapun dalam radius 1000 km. Bahkan jika Anda membuat kesalahan atau bahkan membunuh seseorang di luar, hanya Sekte Pedang Atlas yang dapat menilai Anda. Bahkan penguasa kota setempat tidak akan memenuhi syarat. Anda akan merasakan rasa memiliki ketika Anda masuk. Meskipun Sekte Pedang Atlas memiliki banyak murid yang sombong dan lalim, hal ini membuat banyak orang mendambakannya. Kamu ingin menghentikanku membalas dendam. Ketika Ren Xingchen mendengar kata-katanya, wajahnya sedikit malu. Kami hanya membuat penilaian yang adil. Tetua Qi berkata dengan acuh tak acuh. Pertimbangan, seluruh klan saya dimusnahkan, apakah saya membutuhkan Anda untuk membuat penilaian? Tubuh Ren Xingchen sedikit gemetar, dan wajahnya agak jahat saat dia bertanya. Apa yang salah? Apapun yang dikatakan orang tua kita, itu sama saja. Pada saat ini, seorang pria muda yang tampak bermartabat menonjol dari belakang ketiga tetua dan menatap Ren Xingchen dengan dingin. Sebagai kakak tertua dari generasi muda dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, murid yang paling menonjol, dan seorang murid yang telah diasuh secara khusus oleh sekte tersebut. Ketika dia melihat ketiga tetua dengan sopan merekrut seorang pemuda yang bahkan lebih mengerikan darinya, ekspresinya berubah menjadi jelek. Jika Ren Xingchen benar-benar bergabung dengan Sekte Pedang Atlas, maka posisi kakak tertuanya akan hilang. Untungnya, pihak lain tidak setuju. Sekarang sepertinya dia benar-benar berani menanyai para tetua. Dia sudah lama tidak senang, jadi dia langsung menonjol. Tetua kami melihat bahwa kamu adalah bakat yang dapat dibentuk, jadi kami sangat sopan untuk berbicara denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah seorang ahli yang tiada taranya? Dia terus berbicara dengan Ren Xingchen. Baiklah, baiklah. Ren Xingchen melihat ejekan pemuda itu. Dia memegang pedang panjang di tangannya dengan erat dan mengalihkan pandangannya ke seluruh sekte pedang Qingtian dan klan Lagu dengan ekspresi muram. Apa, Anda masih ingin memasukkan sekte pedang Qingtian kami dengan niat membunuh yang begitu kuat? Pria muda itu melihat ekspresi muram Wang Xian dan berkata dengan nada mengejek. Fiuh, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Akan ada banyak waktu di masa depan. Ren Xingchen menarik napas dalam-dalam, memasukkan kembali pedang panjangnya ke dalam sarungnya, dan berbalik untuk pergi. Nak,
Sekte Pedang Atlas kami tidak suka ancaman dari orang lain. Pada saat ini, suara dingin seorang tetua datang dari belakang. Bab 1469 Penghancuran 1469 Kekuatan Kelas 23. Nak, Sekte Pedang Langit kita yang menjulang tinggi tidak menyukai ancaman dari orang lain. Sebuah suara datang dari mulut tetua Qi. Saat suara itu terdengar, tubuh Ren Xingchen menegang, dan kepalanya yang tertunduk memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Tanda seru. Orang-orang di sekitarnya juga sedikit terkejut, dan mata mereka berkedip saat melihat ketiga tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Jejak kegembiraan melintas di mata Song Wan dan Song Klan. Penatua Qi dan dua lainnya saling melirik. Jelas bahwa mereka sudah membuat keputusan. Mereka melihat sikap Ren Xingchen. Ini membuat mereka sangat tidak bahagia, dan niat membunuh tumbuh di hati mereka. Mereka melihat kekuatan dan bakat mengerikan Ren Xingchen. Awalnya, mereka ingin mengundangnya untuk bergabung dengan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Jika dia setuju untuk bergabung, mereka tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia menghancurkan klan Lagu. Tapi karena dia tidak mau bergabung dengan Sekte Pedang Atlas dan pergi dengan sikap seperti itu, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jenius yang mengerikan ini mampu bertahan selama 2 tahun, dan setelah kekuatannya meningkat pesat, dia datang untuk menghancurkan klan Wu dan klan Song yang telah membunuh klan mereka. Kemudian, jika suatu hari, kekuatannya meningkat, apakah dia akan membalas dendam pada Sekte Pedang Atlas? Ini bukan tidak mungkin. Untuk mencegah hal seperti itu terjadi, mereka bersiap untuk menghancurkannya. Apakah dia monster atau favorit surga? Jadi apa? Sebelum dia dewasa, dia hanyalah seekor semut di mata mereka. Terlebih lagi, favorit surga ini tidak memiliki pendukung yang kuat. Jika dia memiliki sekte yang kuat, mereka mungkin akan sedikit takut. Tapi sekarang, favorit surga dari wilayah laut yang mengalir telah bergabung dengan wilayah laut yang mengalir. Menjadi sombong, mereka tidak hanya bisa menghancurkan Ren Xingchen. Bahkan menghancurkan sekte di belakangnya akan sangat mudah. Ini adalah kepercayaan dari Sekte Pedang Langit mereka yang menjulang tinggi. Ren Xingchen berbalik dengan kaku dan menatap ketiga tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi dengan ekspresi malu. Dia menarik napas dalam-dalam. Tetua, apakah kamu mencoba untuk menyingkirkanku? Dia bertanya dengan ekspresi malu. Matanya berkedip saat dia mengamati sekelilingnya. Sekte Pedang Langit kami yang menjulang tinggi tidak menyukai masalah, dan kami tidak ingin menimbulkan masalah di masa depan. Penatua Qi menatap Ren Xingchen dengan acuh tak acuh dan berkata, kalian benar-benar sombong. Saya ingin balas dendam, dan itu melibatkan murid sekte Anda. Kalian tidak setuju. Sekarang, aku ingin pergi, tapi pada akhirnya, kamu tetap ingin menahanku di sini. Betapa sombongnya. Ren Xingchen mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi malu. Kaulah yang sombong. Kaulah yang mencari kematian. Anda benar-benar berani menimbulkan masalah ketika Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi membuka sekte untuk merekrut murid. Song Wan memandang Ren Xingchen dan berkata dengan ekspresi sombong, matanya dipenuhi kebanggaan. Tetua, kamu tidak perlu melakukan apa-apa tentang ini. Serahkan pada keluarga Li. Seorang anak tahap bela diri Void yang mendalam tingkat ketiga. Meskipun bakatnya tidak buruk, Sekte Pedang Atlas tidak perlu mengerahkan begitu banyak orang. Dia tidak memiliki kualifikasi. Pada saat ini, seorang patriark keluarga Li keluar dengan senyum di wajahnya. Dia memandang Ren Xingchen, matanya dipenuhi keterkejutan, simpati, dan kedinginan. Jika dia bisa membunuh seorang anak dan membuat Sekte Pedang Langit yang menjulang berutang budi pada mereka, itu akan sangat berharga. Selain itu, dari percakapan mereka barusan, mereka benar-benar mengerti bahwa meskipun kekuatan Ren Xingchen sangat besar, dia tidak memiliki pendukung di belakangnya. Jika dia membunuhnya, biarlah. Penatua Qi, keluarga Ming kami juga bersedia melakukannya untukmu. 3 tetua, hubungi keluarga Zhao kami untuk masalah ini. Jangan biarkan orang lain mengatakan bahwa Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi menindas seorang anak kecil. Saat Patriark Klan Li selesai berbicara, beberapa ahli dari keluarga aristokrat segera keluar. Jelas, mereka semua mencoba menjilat Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi. Hehe, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Sekte Pedang Langit kita yang menjulang tinggi tidak peduli dengan masalah ini.
Tiga tetua melihat para ahli dari keluarga sekitar keluar satu demi satu dan tersenyum sambil mengangguk. Karena ada seseorang yang membantu mereka, mereka tidak bergerak untuk mencegah orang lain bergosip. Orang-orang ini, ketika Patriark keluarga Li melihat tiga kekuatan lainnya berjalan keluar, dia sedikit tidak senang. Mereka adalah sekelompok anjing. Alangkah baiknya jika keluarga Li bisa menjilat mereka sendirian. Berat, kamu berani membunuh orang di depan Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi dan suli Tanah Suci. Keluarga Liku akan membunuhmu di sini hari ini. Patriark keluarga Li menggerakkan telapak tangannya dan sebuah kapak besar segera muncul di tangannya. Dia menatap Wang Xian dan menghakiminya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik di level 4 dari ranah Sitraf. Mudah baginya untuk membunuh favorit surga yang memiliki kekuatan tempur level 3 dari alam Sitraf. Biarkan keluarga Ming kita mengambil kepala anjingnya. Saat ini, pembangkit tenaga listrik keluarga Ming pindah. Pedang tajam diarahkan ke Ren Xingchen. Saat ini, dia seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Semua orang ingin membunuhnya terlebih dahulu. Brengsek, kepalanya milikku. Patriark keluarga Li mengutuk dalam hatinya. Kemudian, dia mengangkat kapak besar di tangannya dan menebas Ren Xingchen. Haha, kuharap kamu bisa menahan salah satu serangan mereka. Kami di sini juga. Kekuatan lain tidak mau ketinggalan. Seorang ahli interpretasi kekosongan peringkat 4 diserang. Anak ini selesai. Sayang sekali. Jenius bela diri peringkat 2 yang mendalam di usia 30-an meninggal begitu saja. Itu juga karena orang ini sedikit sombong. Dia tidak memiliki latar belakang apapun. Ketika dia bertemu dengan para tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, dia tidak tahu bagaimana harus lebih hormat. Keluarga aristokrat terdekat yang membawa murid-murid mereka ke sini menghela nafas dan berdiskusi dengan lembut ketika mereka melihat pemandangan ini. Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam tembus pandang? Bukankah kamu masih dibunuh? Langit akan membunuhmu. Song Wan dan kakak tertua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi menyaksikan adegan ini dengan penuh semangat. Tidak peduli betapa hebatnya Anda, betapa berbakatnya Anda, atau betapa Anda menyinggung kekuatan yang kuat, Anda tetap akan mati. Ini pertama kalinya aku melihat kekuatan tirani seperti itu. Wang Xian berdiri sekitar 1000 meter jauhnya. Ketika dia melihat pemandangan ini, matanya menjadi dingin. Ren Xingchen ada di sini hanya untuk balas dendam. Dia tidak menyinggung Sekte Pedang Atlas sedikit pun, tapi dia akan dibunuh oleh Sekte Pedang Atlas. Hehe, dia kuat. Dia benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Sempurna. Saya awalnya perlu menemukan tempat untuk menetap. Ini dia. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menatap Ao Jian yang ada di samping. Ao Jian mengangguk perlahan dan memberi perintah kepada bawahannya. Dentang, 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 dentang. Suara pedang tajam yang terhunus bisa terdengar. Mati, kepalamu milikku. Di tengah, pemimpin keluarga Li meneriaki Ren Xingchen dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia mengayunkan kapak besarnya ke Ren Xingchen. Kalian cukup cepat. Tiga ahli lainnya di tingkat keempat dari alam tembus pandang sedikit mengernyit. Kecepatan di tangan mereka juga meningkat. Anda, Ren Xingchen menggertakkan giginya, dan sedikit darah keluar. Matanya sedikit merah. Namun, ketika dia mendengar suara pedang tajam datang dari belakang, sarafnya yang tegang sedikit mengendur. Kamu adalah orang-orang yang mati. Bab 1470 Penghancuran 1470 Pasukan Kelas 24. Kaulah yang akan mati. Di depan Ren Xingchen, pemimpin klan Li dan 4 ahli lainnya di tingkat kekosongan yang dalam menyerang dengan kecepatan ekstrim. Mereka berempat seperti kucing yang menangkap tikus, ingin menjadi yang pertama memenggal kepala Ren Xingchen. Tanda seru. Namun, saat mereka bergegas ke udara, suara dingin terdengar. Suara itu tanpa emosi, seperti suara pedang tajam yang bertabrakan. Siapa ini? Pemimpin klan Li yang bergegas maju langsung merasakan cahaya tajam yang menakutkan bergegas menuju jantungnya, menyebabkan ekspresi tubuh yang bergegas maju sedikit berubah, dan dia buru-buru menyapu sekelilingnya. Ekspresi dari tiga ahli bela diri kekosongan tingkat 4 lainnya juga sedikit berubah, mengungkapkan ekspresi waspada. Hati-hati. Pada saat ini, tiga tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang tinggi, yang berdiri di belakang dan menyaksikan semuanya dengan bangga, melihat keempat sosok emas itu, dan ekspresi mereka sedikit berubah.
Di sekitar mereka, 5.000 hingga 6.000 orang berkumpul di dekatnya, serta orang-orang dari 20 hingga 30 keluarga bangsawan. Sedikit terkejut, tatapan mereka tertuju pada mereka. Ada 4 sosok yang bergegas. Seorang ahli di peringkat kelima dari tahap bela diri kekosongan yang dalam memiliki ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara rendah. Siapa? Kaki tangan orang ini. Ekspresi pemimpin klan Li Klan dan 3 pemimpin klan lainnya juga sedikit berubah saat mereka buru-buru mengangkat kepala untuk melihat. Pupupu. Namun, sebelum mereka berempat sempat bereaksi, 4 pedang panjang emas yang persis sama tiba di leher mereka. Suara pedang tajam memasuki kepala mereka terdengar, dan dalam sekejap, 4 kepala terbang. Apa? Ketika mereka melihat pemimpin klan Li dan 4 seniman bela diri kekosongan peringkat 4 lainnya terbunuh dalam sekejap, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. 4 pria parubaya memegang pedang panjang muncul di depan semua orang. Mereka memegang pedang emas panjang, dan tidak ada jejak darah di pedang mereka. Satu pembunuhan. Mereka berempat berdiri di depan Ren Xingchen, tanpa ekspresi di wajah mereka, seolah-olah mereka adalah mesin pembunuh. Ikan todak emas yang telah mengolah prinsip pedang tak berperasaan tidak memiliki perasaan pada tahap ini. Hanya ketika mereka telah mengolah prinsip pedang tak berperasaan ke tahap kesuksesan besar barulah mereka dapat menahan perasaan mereka. Kekuatan yang sangat kuat. Mereka membunuh patriark keluarga Li dan 2 lainnya dalam satu gerakan. Mereka pasti ahli interpretasi kekosongan tingkat kelima. Siapa keempat pemuda ini? Para ahli dan murid keluarga aristokrat di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat pemimpin keluarga Li dan yang lainnya terbunuh seketika. Mereka menatap mereka dengan heran. Keluarga Li dan 3 orang yang menyerang sebelumnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat melihat adegan ini. Mereka sangat malu. Song Wan dan keluarga Lagu bahkan lebih terkejut. Senior, Ren Xingchen melihat mereka berempat berdiri di depannya. Secara alami, dia tahu bahwa Wang Xian yang meminta mereka untuk menyerang. Dia membungkuk dengan hormat kepada 4 ikan todak emas dari tingkat keempat dari alam tembus pandang dan berterima kasih kepada mereka. Siapa kamu? Ketika 3 tetua sekte pedang langit yang menjulang tinggi melihat 4 ikan todak emas yang tiba-tiba muncul, ekspresi mereka sedikit berubah dan mengungkapkan ekspresi serius. Mereka berempat sebelum mereka memiliki kekuatan tingkat kelima dari alam tembus pandang dan berada pada tingkat yang sama dengan mereka. Saya baru saja tiba di wilayah yang luas dan sudah melihat sekte yang sombong. Hehe. Wang Xian berjalan perlahan di udara dengan sekelompok ikan todak emas mengikuti di belakangnya. 3 tetua sekte pedang atlas segera memandang Wang Xian dan melirik kelompok ikan todak emas di sampingnya. Mereka sedikit mengernyit dan mata mereka berkilat karena kedinginan. Orang-orang di sekitar juga mengalihkan pandangan mereka ke Wang Xian. Mereka dipenuhi dengan keheranan. Kalian dari faksi apa? Penatuaki memandang Wang Xian dan semua ikan todak emas di belakangnya dan bertanya dengan wajah serius. Faksi kecil dari tempat kecil. Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Penatuaki. Dia berkata dengan senyum di wajahnya. Tuan, Anda menyelamatkan hidup saya lagi. Ren Xingchen memandang Wang Xian dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Sebuah faksi di wilayah Liuhai. 3 tetua dari sekte pedang langit yang menjulang tinggi mengangkat alis mereka dan saling memandang sebelum bertanya dengan dingin. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi untuk balas dendam. Jika ada yang berani menghentikanmu, aku akan membunuhnya. Wang Xian mengabaikan ketiga tetua itu dan berbicara dengan Ren Xingchen dengan tenang. Terima kasih Pak. Ren Xingchen menganggukkan kepalanya penuh terima kasih. Dia memegang pedang panjang di tangannya dengan erat lagi dan menatap klan Lagu. Ketika 3 tetua sekte pedang atlas melihat bahwa Wang Xian mengabaikan mereka, mereka tampak sedikit malu. Ketika mereka mendengar kata-katanya, wajah mereka menjadi dingin juga. Wajah semua orang dari klan Lagu juga sedikit berubah. Apa maksud pemuda itu? Kenapa dia melawan sekte pedang atlas? Kekuatan dari wilayah Liuhai. Dia berani menantang sekte pedang atlas. Apa dia tidak tahu kekuatan sekte pedang atlas? Ketika keluarga bangsawan di sekitarnya mendengar kata-kata Wang Xian, mereka sedikit tertegun saat berbicara dengan takjub. Namun, saat semua orang linglung, Ren Xingchen, yang berdiri di tengah, mulai bergerak.
Dia memegang pedang panjang di tangannya dengan erat dan menyerang orang-orang dari klan Lagu secara langsung. Penatuaki, selamatkan kami. Ekspresi Song Wan berubah drastis saat melihat Ren Xingchen menyerang mereka secara langsung. Dia dengan cepat berseru. Katak di dasar sumur, apakah kamu mencoba membuat musuh dari Sekte Pedang Atlas kita? Ketika Penatuaki melihat Ren Xingchen menyerangnya secara langsung, ekspresi membunuh muncul di wajahnya. Dia menanyai Wang Xian dengan dingin. Aura pembunuh yang mengerikan datang menyerangnya secara langsung. Wang Xian bahkan tidak memandangnya. Dia hanya menatap Ren Xingchen dengan tenang. Kamu mencari kematian. Ekspresi marah muncul di wajah Penatua. Dengan lambaian tangannya, dia menebaskan pedang tangannya ke arah Ren Xingchen. Bang! Membunuh. Namun, saat sesepuh Sekte Pedang Tinggi Langit bergerak, ikan todak emas juga bergerak. Dengan lambaian pedang panjang di tangannya, ikan todak emas menghancurkan serangannya dan menyerbu ke arahnya tanpa ragu-ragu. Kamu mencari kematian. Sebuah kekuatan kecil berani memprovokasi kita. Ketika sesepuh melihat Golden Swordfish menyerbu ke arahnya, dia meraung dengan marah. Pedang panjang emas muncul di tangannya dan menebas ke arah ikan todak emas. Menyerang. Ekspresi Penatuaki sedikit berubah. Wajahnya dingin dan niat membunuhnya tampak nyata. Pedang panjang muncul di tangannya. Bersama dengan yang lebih tua, mereka menyerang ikan pedang emas. Siapapun yang mencoba menghentikan kita akan dibunuh. Di belakang, suara dingin Golden Swordfish terdengar saat menghadapi Penatuaki. Haha, kamu benar-benar berani memandang rendah Sekte Pedang Langit kami yang menjulang tinggi. Bagus. Penatua terakhir di tingkat kelima dari alam tembus pandang mencibir dengan wajah muram. Dia menghunus pedangnya dan bergegas keluar juga. Mati. 3 tetua dari Sekte Pedang Langit yang menjulang mengambil tindakan. Ikan todak emas ketiga juga beraksi. Siapapun yang mengambil tindakan akan dibunuh. Wang Xian berdiri di sana dan menonton dengan tenang. Ini, mereka benar-benar berani. Ini adalah wilayah Sekte Pedang Atlas. Di belakang mereka adalah tanah Sekte Pedang Atlas. Ada lebih dari 10.000 murid dan semua yang kuat ada di dalam sekte. Ketika semua orang di sekitar melihat bahwa 3 ikan todak emas benar-benar berani menghadapi 3 tetua Sekte Pedang Atlas, mereka semua tercengang.